Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dimas Antares. Saya terlahir di Oktober, Indonesia, Surabaya tepatnya, Oktober tahun 80. Saya terlahir selaku Katolik. Dari papa saya, mama saya terlahir Katolik, dan saya dibesarkan di Jakarta. Baik teman-teman sekalian, salam dimanapun Anda berada, kembali ke channel Sukacita Kristus Tuhan Indonesia. Pada saat ini teman-teman, kita akan membahas tentang sebuah cuplikan video yang diceritakan oleh saudara kita yang mualaf, yang mengatakan bahwa dia pindah agama karena bingung ketika dia berdoa kepada tiga Tuhan. Nah, saat ini mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dimas Antares. Saya terlahir di Oktober, Indonesia, Surabaya tepatnya, Oktober tahun 80. Saya terlahir selaku Katolik. Dari papa saya, mama saya terlahir Katolik, dan saya dibesarkan. Panggilan itu tetap ada tuh Pak, pengen terus berbakti gitulah. Saya konsultasi sama papa saya, diarahkan untuk seminari waktu itu. Di situ saya cuma nggak mau karena kebenarannya sudah saya peroleh di tahun berapa saya lupa gitu. Sudah, bahkan sudah sempat dibilang gini sama papa saya, kamu siap nggak punya istri gitu ibaratnya. Begitu saja. Romo, betul. Tergugah atau mulai mencari sebuah kebenaran yang dalam hal ini agama, tentunya pada saat awal itu saya terjadi pergolakan. Kenapa? Karena selama saya menjalani hidup sebagai Katolik di Amerika Serikat, seharusnya saya sudah tidak perlu atau sudah nyaman-nyaman saja ya dengan keyakinan saya. Tetapi saat itu hidayah hadir ke saya itu berupa seperti kegundahan. Kegundahan dalam artian saya beragama tetapi tidak menjadi insan yang baik atau individu yang baik. Kenapa? Contoh hal kecil, di Amerika Serikat itu saya terbiasa dengan minum minuman keras. Setiap detik, setiap menit saya pasti minum minuman keras. Padahal itu masuk dalam ajaran agama saya, Katolik, adalah dilarang minum minuman keras. Tetapi kenapa saya beragama harus saya langgar? Dan semua orang pun melakukannya. Bahkan sampai sekelas pastor pun di atas altar pun mereka minum anggur. Anggur sebagai perjamuan. Itu kan sebuah yang tidak masuk akal buat saya. Dari situ saya mulai di dalam menyaksikan sendiri. Itu kan di altar itu kan jamuan suci itu kan pakai anggur. Saya pikir dulu juga ada pertanyaan, kenapa nggak pakai sirup rasa anggur saja gitu. Tetapi setelah saya pernah menjalani untuk sebagai pelayan gereja di Misdinar, pelayan pastor, itu ternyata minuman anggur. Jadi kan secara tidak langsung ada kandungan alkohol di situ. Nah, dari situ saya sudah mulai, loh kok seperti ini kalau pemimpin saya seperti itu gitu. Bukan maksud untuk mendiskreditkan sebuah profesi ataupun pendeta, tidak, tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya temukan sendiri. Itu dari konsep seperti itu dosa, yaitu minum minuman keras. Itu pertama. Kedua, ada keraguan lagi adalah tentang kehidupan saya setelah mati. Kalau di agama saya terdahulu, itu saya yang penting beriman, nanti saya mati pasti masuk surga. Jadi fase hidup itu tujuan surga jelas pasti milik saya saat itu. Tetapi berjalannya waktu saya tidak masuk karena dari konsep dosa tadi kan saya nggak masuk. Tiap hari kan saya menabung dosa dari minuman keras saja. Belum nanti dari zina, karena pergaulan di Amerika Serikat bebas. Padahal ada juga diperintah. Ya, jadi konsep dosa di agama saya itu tidak mengikat saya menjadi pribadi yang takut akan hukum Tuhan saat itu. Dari situ saya sudah mulai, kayaknya sudah bukan ini yang pas nih buat saya. Dari situ saya sudah mulai mencari kebenaran yang lain. Namun berjalannya waktu itu tadi, orang tua saya kan ada perceraian di tahun 95 gitu. Jadi saya lahir tahun 80, tahun 95 itu ada perceraian tadi, mama papa saya bercerai. Bercerai, ibu saya masuk Islam. Nah, ibu saya masuk Islam. Masih di Amerika? Saya masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Saya masih SMP saat itu. Kami menjalani hidup. Saya diberi kebebasan untuk memilih, tapi saya belum memilih saat itu. Masih tetap di Katolik sampai yaitu kemarin 2012.
Tapi setelah itu saya kuliah di Malang, S1 selesai 2003, 2005 saya ke Amerika Serikat. Nah disitulah saya malah, seharusnya saya nyaman dengan gaji saya, kedudukan saya sudah pegang, gaji besar. Ibaratnya saya nggak butuh apa-apa lah, gitu loh, ibaratnya sudah nyaman lah. Seharusnya sih tidak perlu ada kegundahan lagi ya, tetapi kegundahan itu tetap hadir. Allah itu hadir, hidayah itu hadir lah, hangat itu hadir, membuat alam pikiran saya itu berpikir. Jadi dari hati mengajak alam pikiran saya untuk berpikir, apakah ini yang harus saya yakini. Jadi seperti itu. Jadi konsep dosa tadi saya mulai nggak masuk. Kedua adalah konsep hidup setelah mati. Itu saya yang tidak masuk. Yang ketiga baru itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga, itu buat saya kurang bisa masuk buat saya. Contoh saya mau berdoa aja saya bingung. Saya berdoa ke anak, Allah Bapanya atau putranya nih, atau Roh Kudusnya. Jadi saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu, dalam artian mana nih yang akan kita tuju gitu. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Tetapi nah saudara-saudara, setelah kita mendengarkan cuplikan video ini, saudara, ada 3 hal yang dibahas oleh saudara kita ini, yang dia katakan bahwa dia membingungkan dia untuk menjadi orang Kristiani atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, yang pertama yang dibahas di situ, dia mempermasalahkan tentang minuman-minuman keras, yaitu anggur. Kenapa di dalam altar gereja ada anggur, dan kenapa orang Kristiani minum anggur? Ini kan mengandung alkohol, itu tidak boleh. Nah kemudian yang kedua, di situ juga berbicara tentang tujuan kalau sudah dia mati nanti mau kemana. Nah ini yang dibahas oleh saudara kita yang mualaf ini. Nah kemudian yang ketiga, dia bingung ketika dia berdoa kepada 3 Allah yang Trinitas. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku, perbuatlah ini perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah jelas di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disampaikan kepada kita bahwa dalam perjamuan kudus ini anggur itu tidak salah, karena anggur ini melambangkan tentang darah Kristus Yesus yang merupakan perjanjian baru kepada kita sebagai orang Kristiani. Nah ini saya mau katakan bahwa ini terjadi kesalahan kepada pemahaman saudara kita ini karena tidak mendalami daripada firman Tuhan, dan kemudian tidak juga memiliki pemahaman yang dalam terhadap pemahaman Alkitabiah, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dengan sesuka-suka hatinya mengatakan hal yang seperti itu. Yang kedua, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang anggur perjamuan kudus itu, saya katakan itu bukan satu kesalahan atau dikatakan itu dosa, tidak termasuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena minum anggur yang dilaksanakan di dalam perjamuan kudus itu adalah merupakan sebuah sakramen yang dilaksanakan oleh setiap orang Kristen untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dimana kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa anggur itu melambangkan perjanjian baru kepada orang-orang Kristiani. Nah jelas dikatakan di ayat yang ke-27 tadi, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan
Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya saudara, bahwa ketika kita meminum anggur ini, maka ada batasnya. Jadi setiap kali melaksanakan perjamuan kudus, dia punya gelas khusus yang kecil, ya, dan diminum itu tidak banyak. Nah, oleh karena itu, maka yang menjadikan dia bisa dikatakan dosa ketika meminum anggur itu sampai berbotol-botol, berdus-dus, itu baru dikatakan dosa. Karena kenapa? Itu sudah masuk dalam ranahnya minum-minuman keras karena sudah overdosis, sudah kadaluarsa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan tadi, kalau saudara kita katakan tadi bahwa itu adalah merupakan perbuatan dosa, saya mau katakan, semua manusia dan seluruh agama di seluruh dunia pasti melakukan dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak melakukan tindakan dosa. Nah, oleh karena itu ini pemahaman yang salah. Seharusnya saudara kita ini harus lebih detail memahami tentang kenapa anggur ini dipakai untuk perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku ya dikasih Tuhan, yang kedua tadi berbicara tentang tujuan kalau mati. Aku asal beriman saja lalu nanti masuk surga. Saudaraku ya dikasih Tuhan, jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, yang memperoleh hidup yang kekal. Maka tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui percaya kepada Yesus. Maka saudara, kita yakini dengan iman. Iman seperti apa dulu? Nah, iman percaya kepada Yesus itu artinya, saudara-saudara, kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Maka orang yang hidup di dalam iman, orang yang hidup di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, ketika mati dia punya keyakinan bahwa ia masuk surga. Karena ada janji di dalam Alkitab menjelaskan bahwa janji keselamatan, ada pengharapan keselamatan. Kalau kita mati, kita masuk surga. Itu janji Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita saudara-saudara percaya kepada Yesus. Nah, kemudian saudara yang ketiga tadi bingung ketika berdoa kepada Allah yang Trinitas. Ini saya mau katakan ini sering kali dipersoalkan, sering kali dipermasalahkan oleh saudara kita mualaf ketika mereka pindah agama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas saya katakan tadi bahwa kita harus memahami Trinitas itu. Seharusnya ketika dia bingung, harusnya dia bertanya kepada orang yang sudah memimpinnya di dalam gerejanya, kepada pastor atau kepada pendeta. Harusnya dia bertanya maksud daripada Allah Trinitas itu apa. Nah, oleh karena itu ini saya mau katakan, ini bukan kesalahan, tetapi ini tindakan yang salah yang dilakukan oleh saudara kita ini, tidak mau belajar atau tidak mau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di situ. Namun dia mengambil konsepnya sendiri, dia memasukkan di dalam akalnya sendiri dan mengambil keputusan sendiri, dan akhirnya dia mualaf. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat kita sebagai orang Kristen ini merupakan pelajaran bagi kita. Ini adalah satu kesalahan pemahaman, ini satu hal yang salah. Nah, oleh karena itu mari kita luruskan, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita dimanapun saudara-saudara berada, ajarkan kepada saudara kita supaya mereka benar-benar teliti terhadap pemahaman di dalam Alkitab itu. Masalah Trinitas harusnya mereka bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, bukannya kepada pikiran mereka. Karena ingat saudara, mempelajari tentang Allah ini tidak bisa dipelajari secara akal atau dimasukkan di akal kita, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pemikiran kita. Pekerjaan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pemikiran kita. Karya Allah itu tidak bisa kita dijangkau oleh pikiran kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kiranya apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh saudara kita ini menjadi pelajaran untuk kita lebih hati-hati lagi saudara-saudara, untuk juga kita lebih teliti terhadap pemahaman kita di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu saudara, saya ucapkan kepada kita pada hari ini selalu bersuka cita, bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Shalom.